Saudara, salam jumpa dengan saya Oti Priambodo dalam program Sang Pemenang. Bersama dengan saya, Pendeta Eslomanik, akan berbicara tentang masalah yang penting kali ini, yaitu mengenai uang, dengan tema cara pandang yang seimbang. Dan nasihat ini kiranya dapat mengubah perencanaan pribadi Anda dan bagaimana Anda menangani uang dalam hidup ini. Apa kabar Pak Pendeta Manik? Sehat. Puji Tuhan ya. Amin. Ya, kali ini saya mau bertanya ini kepada Pak Pendeta Manik tentang pengelolaan uang agar kita bisa melihat cara pandang yang baik dengan masalah uang ini, Pak. Iya, benar Pak Oti ya. Mm-mm. Ketika kita berbicara tentang uang ya, Mm-mm. uang harus menjadi alat yang netral ya untuk membeli dan menjual gitu ya. Jadi yang utama sebenarnya untuk membeli dan menjual. Ya. Jadi netral ya. Mm-mm. Tetapi banyak emosi yang melekat padanya. Mm-mm. Dengan uang yang dimiliki, seseorang akan menentukan gaya hidup orang itu. Jadi uang juga punya pengaruh terhadap seseorang, Pak ya? Iya, pengaruh besar ya. Posisi sosialnya juga, dan kemungkinan dalam mencapai sesuatu. Nah, uang akan menentukan pengaruh seseorang atas orang lain. Ya, saya lihat juga yang cukup tragis bisa saja terjadi ketika krisis keuangan, banyak orang putus asa, bahkan akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Nah, begitu dia. Pak Pendeta Manik ya. Di sini timbul sebuah pertanyaan, Pak. Bagaimana? Di atas landasan apakah kita membangun kehidupan kita? Apakah uang? Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir dan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, dalam kedua kasus ini turunlah hujan, ya, banjir pun datang dan angin bertiup keras dan melanda rumah kedua orang itu. Namun akibat yang terjadi berbeda, ya, berbeda satu dengan lain ya. Rumah yang dibangun di atas batu tetap tinggal berdiri karena rumah itu telah dibangun di atas dasar yang kuat. Karena di atas batu begitu ya. Ya, batu kokoh ya. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir ya runtuh dan kehancurannya sangat besar. Nah, di situ Yesus menjelaskan bahwa setiap orang yang mendengar perkataannya, Pak, ya, perkataannya, tapi tidak berhenti mendengar perkataannya dan melakukannya. Ya, mendengar dan melakukannya. Melakukannya, ya. Ia adalah orang yang bijaksana. Tetapi orang yang tidak melakukannya adalah seperti orang bodoh. Jadi kita ini sebenarnya perlu untuk membangun pemahaman kita tentang uang pada satu landasan yang kuat atau yang kokoh, yaitu kebenaran firman Allah begitu. Iya, sangat tepat sekali. Nah, saya ingin menyajikan kepada kita cara pandang yang seimbang tentang uang. Mohon Pak Oti bisa membaca Amsal 22 ayat 7. Baik, Amsal 22 ayat yang ke-7 ya. Ya. Dikatakan demikian, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Iya. Ya, terima kasih Pak Oti ya. Nah, pertama, jangan hidup dengan bermewah-mewah. Jadi ini pertama. Hal yang prinsip ya dalam kehidupan kita dalam melihat sisi uang dalam kehidupan supaya kita. Bisa seimbang ya. Nah, seseorang yang hidup tanpa kompas moral ya, kompas moral saya katakan demikian, ya, kompas moralnya yang benar ya, akan gagal dan akan membawa aib bagi dirinya dan orang lain. Jadi tidak berhenti kepada dirinya ya. Nah, oleh karena itu tetaplah berada dalam batas-batas kemampuan sendiri. Jangan mengikuti dorongan untuk ingin memiliki segala sesuatu yang kita lihat, ya. Integritas dan nama baik lebih berharga daripada kekayaan atau uang. Ini prinsip juga Itu ini ya. sangat ya, prinsip mutlak ini ya. Jika kita kaya, jangan mengambil keuntungan dari orang lain. Jika kita tergoda untuk membelanjakan uang dengan berlebihan dan terus-menerus meminjam ya, hutang ya, inilah saatnya untuk mempertimbangkannya kembali. Ya. Kemudian yang kedua,
Saya mohon minta tolong lagi Pak Oti Mm-mm. bisa membaca Amsal 21 ayat 17. Oh, masih dalam Amsal ya? Ya, masih. Amsal 21 ayat yang 17. ke-17. Baik, saya akan bacanya. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Mm-mm. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Ya. Jadi kita harus menghindari hutang. Berarti ini hal yang kedua. Iya. Ya. Mhm. Kurangnya pengendalian diri dan kurangnya hikmat itu menyebabkan timbulnya semua jenis kecanduan. Jadi berhutang itu pun candu. Oh gitu ya, berarti ada sebuah keinginan gitu. Ya, Sebenarnya kan karena ingin memiliki kemudian kita Jadi, berusaha untuk mengambil keputusan berhutang. Berhutang ya. Karena itu tantanglah diri kita sendiri pertama ya. Berarti harus dari diri kita. Dari diri kita Pak Oti. Dan dengan pertolongan Allah hindarilah utang. Begitu Pak. Kemudian yang ketiga, minta tolong lagi Pak Oti bisa membaca Amsal 13 ayat 22. Amsal 13 ayat yang ke-22. Baik, saya akan membaca bagian ini. Dikatakan demikian, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, itu dia. Jadi, kelolalah aset dengan benar. Ini sebuah prinsip juga supaya kita mengelola atau memanage begitu ya. Kita bertanggung jawab kepada Allah atau sumber-sumber yang kita miliki. Penata layanan kita pada suatu waktu nanti akan membawa manfaat bagi keturunan kita. Itu prinsipnya dari ayat firman Tuhan tadi ya. Kemudian yang keempat, dalam Amsal 27 ayat 23 sampai ayat 24 dan 26 sampai ayat 27. Silakan Pak Oti bisa membaca. Baik, Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-24 disambung dengan ayat yang ke-26 sampai 27 ya. Demikian firman Tuhan. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayanmu perempuan. Ya. Harta benda tidaklah abadi ya. Distribusikanlah. Berarti ini prinsip yang berikut. Bagaimana kita harus mendistribusikan kekayaan kita begitu atau bagaimana nih? Iya. Jadi ada ungkapan mengatakan jangan menaruh semua telur yang Anda miliki dalam satu keranjang. Karena pasti akan pecah. Iya. Ini adalah peringatan untuk menghindari risiko kehilangan segala sesuatu jika usaha tertentu gagal. Karena itu buatlah pembagian dalam menginvestasi sumber-sumber kita. Ini tidak berlaku hanya untuk uang. Alkitab berbicara tentang orang yang suka akan hukum Tuhan dan apapun yang dibuatnya berhasil. Ya, jadi kita harus mengatur dengan baik-baik ya. Amin. Ya, jadi apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Ya, yang kita miliki ya. Yang kelima, Amsal 23 ayat 20 sampai 27. Minta tolong lagi Pak Oti. Amsal 23 ayat 20 sampai 21. Oh 21, baik saya akan membacanya. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Ya, jadi prinsipnya dari ayat ini adalah jauhkan diri dari perilaku yang berdosa. Ini berkaitan dengan kehidupan kita dalam tanggung jawab kita di hadapan Tuhan begitu. Ya, kekudusan ya. Tindakan minum-minuman keras dan makan yang berlebihan merupakan godaan terbesar yang dihadapi seseorang. Tindakan industri pornografi telah menghasilkan triliunan dolar dan pada waktu yang sama menghancurkan karakter para pria dan juga keluarga-keluarga yang begitu banyak ya. Ya, berarti kalau sudah berkaitan dengan pria, berarti berkaitan juga dengan keluarga karena bagaimanapun ya, pasti, dia punya seorang keluarga. Pria adalah seorang imam begitu ya. Amin ya. Jadi setiap kejahatan, apakah jenis perilaku yang berdosa seperti ini
atau kebiasaan untuk membelanjakan uang ya dan membeli secara sembrono dan dengan tidak bertanggung jawab harus ditolak. Tidak harus ditolak jauh-jauh. Itu Pak. Kemudian yang keenam. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai ayat 20. Saya mohon Pak Oti bisa baca. Baik, saya akan membacakan Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 2 ya. Ya. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Iya. Jadi lemparkanlah rotimu ke air, artinya rajin ya. Jadilah seorang yang rajin ya. Pengelolaan yang bertanggung jawab dan bijaksana bukan hanya terkait dengan keuntungan yang segera dan personal. Tapi juga dengan mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Itu makanya lemparkan rotimu gitu ya. Pada akhirnya itu adalah berkat dari Tuhan yang membuat kaya. Alkitab mengatakan bahwa orang yang murah hati kepada orang miskin meminjamkan kepada Tuhan. Amin. Gitu Pak Ati ya. Ya, betul. Dan dia akan membalas, Tuhan akan membalas perbuatan yang kita lakukan. Iya. Ya, dan yang ketujuh dalam Amsal 14 ayat 8 dan 21 ayat 5. Silakan Pak Oti bisa baca Pak. Baik, saya akan membacakannya demikian. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ya, luar biasa firman Tuhan Pak ya. Sebuah perencanaan itu penting bagi setiap orang yang akan meletakkan dasar sebuah bangunan rumah. Ya, Alkitab memperingatkan untuk tidak terburu-buru dan melakukan sesuatu secara dangkal. Karena itu, jalanilah disiplin sebagaimana perencanaan yang baik. Berarti intinya berbicara tentang kedisiplinan. Amin. Gitu ya. Terakhir ini Pak. Wah, yaitu lumayan banyak ini sampai 8 ini. 8 ya. Dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Silakan Pak Oti bisa baca. Baik, saya akan bacakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, ini lagi luar biasa firman Tuhan ya. Yaitu memberi dengan murah hati. Memberi dengan murah hati. Tidak sekedar memberi, tapi harus ada murah hatinya ya. Apa tujuan kekayaan? Karena kita tidak dapat membawa apapun bersama kita ketika kehidupan kita berakhir ya Pak ya. Apa yang menjadi tujuan utama manusia? Bukankah untuk memuliakan Allah dengan segenap tindakan, kata-kata juga, pikiran dan juga investasi. Itu Pak ya. Kita perlu memberi dengan murah hati. Luar biasa ini. Saya merasa banyak hal saya dapatkan ketika kita bersama-sama sharing bagian ini, Pak Pendeta Manik. Baik Pak Pendeta Manik, terima kasih banyak. Untuk mengakhirinya saya ingin menutup tentang perspektif yang seimbang dengan mengingatkan kita tentang apa yang Alkitab katakan. Dikatakan demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS 081 333 777 386, atau melalui email siaran@ytwr.org. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.